Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester manajemen keuangan yang beranggotakan Silvian Isa Saleha Putri, Novi Ayu Larasati, Dede Restiani, Rati Safitri, Ma Ismail Habibus Salam. Selanjutnya, PT Campina Ice Cream Industri Tbk didirikan sebagai sebuah industri rumahan berbentuk firma bernama CV Pronato dengan merek dengan Campina CV Promote ini didirikan oleh Darmo Hadi Pramoto pada tanggal 22 Juni 1972 di Jalan Gembrong, Sawah, Surabaya, yang juga merupakan kediaman pribadi Darmo Hadi Pranoto. Seiring perkembangan usaha ini akan semakin maju, Campina melakukan ekspansi dengan membuka fasilitas produk di kawasan Sier, Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1982. Pada tahun 1994, mengubah status perusahaan di firma CIPI menjadi Persatuan Terbatas atau PT. Dengan nama PT Campina Ice Cream Industry, yaitu visinya menjadikan perseroan sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham, dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Dan misinya memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi pada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset perusahaan guna untuk memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham, serta menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Logo Campina penuh dengan makna dan filosofi, antara lain 3 warna es krim dalam kurung merah muda, kuning, dan biru, menggambarkan berbagai pilihan varian es krim dari Campina. Selanjutnya, mangkok emas melambangkan kesungguhan dan menyajikan es krim terbaik dengan bahan yang berkualitas tinggi dan sehat untuk seluruh keluarga di Indonesia. Bulatan merah, yaitu melambangkan harapan atau cita-cita yang tinggi untuk menjadi perusahaan es krim terbaik di Indonesia. Selanjutnya, yang pita menggambarkan kualitas produk Campina tanpa adanya sudut tajam di sisi, mempresentasikan kelembutan es krim Campina. Selanjutnya, EPS earning per share dan PBV price to book value. EPS jumlah saham beredar yaitu 5.850.000. Artinya satu lembar saham KAM mampu memberikan keuntungan 0,7 bagi investor. Selanjutnya, akan dibacakan oleh saya sendiri. PT Indofoods Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan ini mempunyai visi yaitu menjadi Total Food Solution Company dan misinya untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga, produk yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional. Dan yang kelima, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Dan yang terakhir, untuk terus meningkatkan stakeholder value. Ini adalah salah satu logo Indofood. Arti logo Indofood adalah kekuatan logo perusahaan makanan kemasan ini terkenal di seluruh Indonesia. Ketika sebuah logo dimunculkan, maka hampir semua orang mampu menyebutkan produk-produk makanan kemasan yang dihasilkan Indofood. Makna logo perusahaan Indofood yang hebat ini selain sebagai pengingat untuk staf karyawan untuk selalu membuat produk makanan kemasan Indofood. Di sini ada EPS atau earning per share dan PBV, price to book value. EPS sama dengan EAT dibagi jumlah saham beredar yang jumlahnya 0,97. Artinya satu lembar saham Indofood mampu memberikan keuntungan Rp 0,97 bagi investor. PT Indofood Sukses Makmur, nilai buku perusahaannya ekuitas dibagi jumlah saham beredar, hasilnya 0,54. Dan untuk PBF-nya, harga pasar dibagi NBF. Berarti jumlah pasar yang dihasilkan adalah 1,1 kali. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dede Restiani. Selanjutnya PT Ultra Jaya Mill Industri Tbk. Ultra Jaya didirikan oleh Ahmad Prawijaya, perusahaan yang berdiri pada tahun 1958 ini mulanya hanya industri rumahan. Industri rumahan ini memproduksi susu dengan pengolahan yang sederhana. Perusahaan pun berkembang dan menjadi perseroan terbatas pada pertengahan tahun 1970-an. Produksi susu pun juga telah menggunakan teknologi pengolahan secara ultra high temperatur dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik pada tahun 1975. Mereka memproduksi minuman susu cair UHT dengan komersil dengan merek dagang Ultramil. Kemudian pada tahun 1978, minuman sari buah UHT Buah Vita diproduksi dan teh kotak pada tahun 1981 hingga Desember 2019. Perusahaan ini sudah memproduksi lebih dari 60 macam produk minuman UHT. Dengan visi menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Dan misi menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah secara wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham.
Arti logo Ultra Jaya, tulisan U yang berinisialkan Ultra Jaya terdapat pada logo tersebut dimaksudkan agar mudah diingat konsumen dengan perpaduan warna biru dan merah yang dibatasi oleh kotak berwarna biru. Pemilihan warna merah dan biru dikarenakan memiliki makna power atau energi dan memberikan kesan kepercayaan, konservatif, dan kebersihan, sehingga dijadikan latar belakang warna yang dapat memberikan dimensi. Dalam penerapannya, warna merah cocok digunakan bagi tujuan promosi dan penjualan terutama yang sifatnya impulsif. Dari EPS earning per share dan PBP price to book value, EPS EAT dibagi jumlah saham beredar menghasilkan 1,7, artinya satu lembar saham mampu memberikan keuntungan 1,7 bagi investor. PT Ultra Jaya Mill Industri Tbk NBP ekuitas dibagi jumlah saham beredar menghasilkan Rp 436 dan PBP harga pasar dibagi NBP menghasilkan Rp 0,3 kali. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Nopi Ayu. Bisa dilihat tabel perbandingannya, rasio ada EPS, NBV, dan ada PBV. PT Campina Ice Cream memiliki EPS 0,7, sedangkan PT Indofood 0,97 dan PT Ultra Jaya memiliki 1,7 dengan NBV PT Campina 0,17, PT Indofood 0,54, dan PT Ultra Jaya 436. PBV dari PT Campina yaitu 1,6, PT Indofood 1,1, dan PT Ultra Jaya memiliki 0,3. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa ditarik jika dilihat dari nilai EPS 3 perusahaan di atas bisa dibilang baik, namun satu perusahaan yang memiliki nilai EPS di angka tertinggi yaitu PT Ultra Jaya Milk dengan nilai angka Rp 1,7. Dengan itu, investor akan lebih memilih menanam saham pada PT Ultra Jaya Milk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.